Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christine Delia Amartika dengan NIM 1892042028, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada pertemuan 10, yang dimana pada pertemuan 10 ada dua kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompok 6 dan juga kelompok 19. Dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah seminar akuntansi. Selanjutnya, saya akan membahas hasil bedah skripsi kelompok 6. Berdasarkan hasil bedah skripsi dari teman-teman kelompok 6 dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Current Ratio terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada judul skripsi yang teman-teman kelompok 6 bedah tidak sesuai, di mana judul skripsinya terdiri dari 24 kata, sedangkan sebagaimana yang kita tahu pada pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir bahwa penulisan judul itu maksimal jumlahnya hanya 20 kata. Selanjutnya yaitu abstrak. Dalam penulisan abstrak telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, di mana telah dibuat dalam dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Ringkasan ini sudah terdiri dari identitas dan isi, di mana isi telah memuat tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Namun, ada beberapa yang perlu diperbaiki pada abstraknya. Yang pertama yaitu, paragraf pertama pada ringkasan harus diantarai dua baris dari kata ringkasan. Dan yang kedua, nama pembimbing 1 dan nama pembimbing 2 harus diantarai dengan simbol dan, bukan dengan kata dan. Selanjutnya selanjutnya bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 terdiri atas 4, yaitu latar belakang. Pada latar belakang sudah sesuai karena telah didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalahnya telah sesuai juga karena dibuat dalam kalimat tanya dan dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan tegas. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini sudah tepat karena sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan oleh si peneliti. Dan yang keempat yaitu manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini sudah tepat sasaran, di mana sudah diuraikan secara jelas, baik itu manfaat secara praktis maupun secara teoritis. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori dan kerangka pikir. Pada bab 2 ini terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini telah sesuai karena telah menguraikan variabel dari penelitian seperti definisi, hal-hal yang berkaitan dengan variabel, pengukuran variabel, dan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu juga telah sesuai karena telah dijelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain terkait dengan judul yang sama, di mana penelitian sebelumnya memuat tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian orang lain dengan penelitian yang dilakukan, terutama ditinjau dari variabel penelitiannya dan objek dari penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Pada kerangka berpikirnya sudah tepat karena telah memuat uraian keterkaitan antar variabel, sehingga diketahui bagan yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel baik itu corporate responsibility, current ratio, dan harga saham. Namun, pada skripsi ini tidak menggunakan kata kerangka konseptual, melainkan kerangka pikir.
Yang keempat yaitu hipotesis. Pada hipotesis ini sudah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi, yaitu sudah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian, di mana dapat kita lihat pada halaman 18 yang disebutkan diduga CSR dan current ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang kedua yaitu diduga CSR dan current ratio secara stimulan berpengaruh signifikan terhadap saham. Selanjutnya pada bab 3. Pada bab 3 juga terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu variabel dan desain penelitian. Pada variabel penelitian, dalam skripsi ini sudah sesuai, di mana memuat 3 variabel disertai dengan kedudukan variabel, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana variabelnya yaitu X1, yang kedua yaitu Current Ratio, di mana variabel current ratio ini yaitu X2 sebagai variabel bebas atau variabel independen, dan harga saham sebagai variabel Y, yaitu variabel terikat atau variabel dependen. Dan pada desain penelitian itu sudah sesuai, di mana penelitian ini berdasarkan pendekatan analisisnya diklasifikasikan ke dalam penelitian kuantitatif, dan data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Teknik penentuan sampel yang digunakan oleh metode purposive sampling, sedangkan pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Dan dalam skripsi sudah terdapat gambar dan bagan yang digunakan untuk menjelaskan secara lebih rinci desain penelitian skripsi. Dapat kita lihat pada halaman 19 sampai dengan halaman 20. Selanjutnya yang kedua yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional dan pengukuran variabelnya ini sudah sesuai karena sudah memuat gambaran yang jelas mengenai variabel yang diteliti, yaitu CSR, current ratio, dan harga saham, serta disertai pengukuran masing-masing variabel penelitian. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Pada populasi dan sampel juga sudah sesuai dengan aturan penulisan subjudul pada pedoman penulisan tugas akhir, di mana populasi dalam skripsi ini yaitu 48 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai dengan 2017. Sedangkan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan datanya ini sudah sesuai karena memuat uraian mengenai teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis datanya juga sudah sesuai karena telah menguraikan jenis teknik analisis data yang digunakan, diantaranya uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dan uji hipotesis, serta telah disertai dengan jenis-jenis uji setiap tekniknya. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian dan pembahasan ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu gambaran umum objek penelitian. Pada gambaran umum objek penelitian ini sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai informasi umum lokasi penelitian serta unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu berupa Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu penyajian data. Pada penyajian data sudah sesuai, di mana telah memuat data-data variabel yang terkait penelitian disertai dengan gambar dan tabel yang didukung data penelitian. Yang ketiga yaitu analisis data. Analisis datanya sudah sesuai, di mana telah menjelaskan proses data yang dianalisis dengan menggunakan 3 jenis teknik analisis data yang digunakan dan disertai dengan tabel berdasarkan hasil ujinya. Yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian dan pembahasan sudah sesuai, di mana telah menjelaskan satu persatu pengaruh variabel dengan variabel lainnya. Setelah melakukan proses analisis data, di antaranya telah dijelaskan pengaruh CSR terhadap harga saham, pengaruh current ratio terhadap harga saham, dan pengaruh CSR dan current ratio terhadap harga saham.
Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran ini terdiri dari dua indikator. Pada kesimpulan, penarikan kesimpulannya telah sesuai dengan pedoman penulisan, di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Yang kedua yaitu saran, sudah sesuai di mana dalam penulisan saran sudah ditunjukkan kepada pihak-pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang telah dikemukakan. Pada bab 1 bagian D, manfaat hasil penelitian yang terdiri dari manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi investor atau pemegang saham, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya. Dan pada daftar pustakanya tidak sesuai karena tidak sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir. Ada salah satu cara pengetikan daftar pustakanya yang salah karena dikelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Yang sebenarnya penulisan daftar pustaka disusun tanpa mengelompokkan jenis pustaka yang dirujuk. Selain itu, penulisan kesesuaian dalam pemilihan dan penentuan daftar pustaka dalam skripsi itu sudah sesuai, di mana cara pengetikannya yang pertama yaitu berdasarkan model American Psychology Association atau APA. Yang kedua yaitu diketik dengan jarak baris satu atau single, dimulai di baris kiri pengetikan dengan model menggantung dengan jarak 1,25 cm serta antara pustaka yang satu dengan pustaka yang lainnya diantarai satu baris. Yang ketiga yaitu disusun secara alfabetis, dan yang keempat yaitu penulisan daftar pustaka sudah tepat, terdiri dari nama, judul, nama penulis, judul, nama kota, nama penerbit, nama jurnal atau pertemuan ilmiah, dan halaman. Oke, selanjutnya saya akan membahas hasil berdeskripsi dari kelompok 19. Berdasarkan hasil berdeskripsi kelompok 19, teman-teman kelompok 19 mendapatkan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana di Desa Ripung, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa. Jadi pada judul skripsi yang teman-teman kelompok 19 beda ini sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi karena tidak melebihi dari 20 kata. Abstrak, ringkasannya itu sudah memuat identitas, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, hasil penelitian, dan populasi dan sampel. Pada nama pembimbing 1 dan nama pembimbing 2 tidak menggunakan kata penghubung dan. Jadi untuk pada bagian ini juga belum sesuai dengan panduan penulisan skripsi. Dan penulisan kop pada pedoman penulisan skripsi sudah sesuai, yaitu diketik atau ditulis dengan huruf kapital dengan ukuran 14, ditebalkan dan rata tengah atau center. Selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Itu terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada latar belakangnya itu sudah sesuai karena memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian dan data awal, dan kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Adapun kekurangan pada latar belakang ini yaitu cara pengetikan, ada beberapa pengetikan yang keliru, seperti penulisan pada simbol persen diketik dalam paragraf yang seharusnya pada paragraf diketik persen, tetapi si penulis mengetik dengan simbol persen. Hanya dapat digunakan jika terdapat dalam rumus. Yang kedua yaitu beberapa singkatan yang tidak diuraikan oleh si penulis. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalahnya ini sudah tepat karena dibuat dalam kalimat tanya serta dirumuskan dengan jelas, tegas, dan juga cermat. Yang ketiga yaitu tinjauan penelitian. Pada tinjauan penelitiannya ini sudah sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat serta dibuat dalam bentuk pernyataan. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Pada manfaat penelitiannya ini sudah tepat karena memuat manfaat secara praktis dan juga teoritis.
Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori dan kerangka pikir. Pada landasan teori dan kerangka pikir ini ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustakanya sudah sesuai karena menguraikan variabel penelitian mulai dari definisi, hal-hal penting dalam variabel, serta pengukuran variabel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu ini sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, di mana sudah memuat tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Namun penulisannya sebaiknya tidak terpisah dari kata tinjauan pustaka. Yang ketiga yaitu kerangka pikir. Pada kerangka pikirnya ini sudah tepat karena dibuat dalam bentuk uraian dan skema. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari beberapa indikator pula. Yang pertama yaitu variabel dan desain penelitian. Pada variabel penelitiannya ini sudah benar karena mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh masyarakat dengan melihat secara langsung dan menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang dilihat oleh si peneliti secara langsung. Yang kedua yaitu pada desain penelitiannya sudah tepat karena menggunakan penelitian deskriptif kualitatif secara langsung, di mana semua sudah membahas tentang gejala-gejala atau fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat juga menggunakan penelitian yang menggunakan kata-kata secara tertulis dan lisan. Selanjutnya yang kedua yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada definisi operasionalnya ini sudah tepat karena sudah memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel apa yang diambil oleh si peneliti tersebut dan mengambil data secara langsung pada masyarakat di Desa Ripung. Dan pada pengukuran variabelnya ini sudah benar karena menggunakan pengelolaan dana yang diukur dengan indikator akuntabilitas, di mana pengelolaan tersebut diatur dalam Menteri Negeri nomor 13 tahun 2014. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Pada populasi ini sudah benar karena si peneliti memilih populasi dan objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ada di dalam penelitian. Dan sampelnya dalam penelitian ini sudah benar karena mengambil beberapa sampel dari populasi yang telah ditentukan dengan melihat nama yang benar dan melihat mana yang benar dan akurat. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan datanya ini sudah benar karena peneliti melakukan teknik penelitian dengan metode wawancara langsung kepada masyarakat sehingga informasi yang didapatkan akan lebih akurat dan spesifik yang terlihat pada skripsi tersebut. Dan yang kelima yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis datanya ini sudah benar karena peneliti mengambil langsung objek pembahasan dengan menggunakan metode teknik analisis kualitatif. Selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri pula dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu gambaran umum objek penelitian. Pada gambaran umum objek penelitian ini sudah benar karena si peneliti menjelaskan secara rinci dan detail. Yang kedua yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini sudah benar dan sangat jelas karena informan yang diambil oleh si peneliti yang mereka anggap mempunyai pengetahuan banyak dan informasi mengenai fenomena akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ripung diambil secara langsung dengan memilih 60 responden dan yang dapat dibuktikan dengan dokumentasi dan diambil pada saat melakukan penelitian secara langsung di Desa Ripung. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran ini, pada kesimpulan penarikan kesimpulannya sudah sesuai dalam syarat penulisan skripsi yang ada dan telah memuat variabel yang dibahas dengan menarik kesimpulan dari skripsi tersebut. Yang kedua yaitu pada sarannya sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai sasaran yang akan dituju pada pihak-pihak yang bersinggungan dalam skripsi tersebut.
Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Pada pengetikan daftar pustaka ini sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir. Diketik dengan baris satu atau single, dimulai di batas kiri pengetikan dengan model menggantung dengan jarak 1,25 cm, serta antara pustaka yang satu dengan pustaka yang lainnya diantarai satu baris. Disusun secara alfabetis dan tanpa pengelompokan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Iya, itulah tadi hasil presentasi dari tugas saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih.